Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih pagi ya. Kita ketemu lagi di sesi kedua dari perkuliahan kita hari ini. Tadi di sesi pertama, pemrograman web kelas teori, dan sekarang kita ada di kelas praktikum pemrograman web. Ya, saya harap Anda sudah download ya modul praktikum yang sudah saya siapkan. Kemudian ada materi praktikumnya juga di situ ya, karena kita belum menggunakan sumber data yang lain, jadi materinya itu adalah sampel data yang akan kita pakai dalam studi kasus di praktikum kita ya, karena kita butuh data untuk diolah, ditampilkan, disajikan, tapi kita belum punya sumber data yang lain, misalnya database atau apa, jadi datanya ada di situ. Cuma minta maaf karena yang di dalam modul itu contoh tampilannya bukan data yang saya pakai, ya, tapi sampel data yang saya siapkan itu sudah sampel data yang baru, itu daftar nama Anda sebagai mahasiswa ada di situ. Oke, bentar. Saya buka dulu. Saya tutup yang tidak perlu. Oke, saya share screen-nya, saya present untuk Anda bisa lihat. Belum kelihatan? Oke, ini udah kelihatan. Ya, modul praktikum 4 sudah ambil semua? Ya, nah di bagian awal dari modul praktikum saya selalu masukkan teorinya supaya Anda bisa baca-baca lagi. Di sini ada contoh di gambar 1 adalah contoh kelas ya, contoh rancangan object oriented untuk pembelian tiket pesawat. Ya, tadi kita cuma cerita tentang penumpang dan penerbangan. Ada yang sebut maskapai. Ya. Nah, kira-kira ini yang akan terlibat. Inilah objek-objek yang akan terlibat terkait dengan penerbangan seorang penumpang. Ya, yang diwujudkan dalam sebuah dokumen bernama tiket. Kita untuk menerbitkan tiket itu, maka objek-objek ini pasti akan terlibat. Penumpang, penerbangan, pesawat, maskapai, dan bagasi. Tapi dalam rancangannya kita sebut ini sebagai kelas. Ya, kita sebut ini sebagai kelas. Kelas penumpang, kelas penerbangan, kelas pesawat, kelas maskapai, kelas bagasi. Ya, penumpang punya nomor tiket, punya nama, punya umur, dan punya penerbangan. Lihat, ini adalah atribut. Atribut itu bisa identitas, bisa status, bisa pengenal, ya, bisa deskripsi, atau bisa objek yang lain. Nah, objek yang lainnya ternyata
ada penerbangan turunan dari kelas penerbangan. Jadi ini kelas penerbangan, ada nomor penerbangan, maskapainya adalah maskapai juga. Jadi maskapainya adalah objek lagi. Maskapainya adalah objek, berarti dia butuh kelas yang lain namanya maskapai. Ya, kemudian origin airport asal, destinasi airport tujuan, take off time dan landing time ya, estimasi landing time. Nah, kalau dilihat di sini ternyata airport itu butuh kelas lagi, cuma tidak digambarkan di sini. Ini ada kelas lagi nih airport di sini nih, harus ada satu kelas lagi bernama airport. Ya. Nah, pemrograman berorientasi objek itu adalah bagaimana kita membangun layanan. Ya, membangun aplikasi dengan melibatkan interaksi antara setiap objek yang sudah kita rancang. Dan kita rancang objek itu adalah objek-objek dalam problem domain itu. Objek-objek yang dibutuhkan di dalam problem domain itu. Contoh, pembelian tiket pesawat. Ini semuanya akan terlibat dalam proses ya menghasilkan dokumen tiket pesawat, dokumen check-in, manifest ya, manifest penumpang itu dokumen penting. Pesawat itu nggak bisa terbang kalau nggak ada manifestnya ya. Itu semuanya akan melibatkan objek ini. Jadi jangan ada objek yang nanti tahu-tahu kita bikin objeknya, tapi ternyata nggak pernah dipakai di sini. Nanti dia bukan objek penting di dalam problem domain itu. Ya, kemudian di kuliah sebelumnya Anda juga sudah, mudah-mudahan sudah memahami dengan lebih baik, ya, tentang kelas dan objek. Apa itu objek? Apa itu kelas? Ya, saya ulangi, objek adalah sesuatu, abstraksi dari sesuatu yang bisa menyimpan data dan melakukan interaksi. Nah, kelas itu adalah definisi dari objek. Kelas itu adalah template, blueprint dari objek. Ini kelas. Objeknya mana? Objeknya nanti pada saat kita sudah membuat programnya. Ya, pada saat program itu dijalankan, yang penting kita sudah definisikan kelasnya, maka objeknya akan dibentuk sesuai dengan instruksi di dalam program. Jadi, ketika kita membuat program berorientasi objek, yang pertama yang harus kita siapkan itu adalah kelas. Ya, kita siapkan konsep kelasnya, bagaimana interaksinya, lalu kemudian kita tulis definisi kelasnya di dalam program, dalam bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Ketika program itu dijalankan, definisi kelas itu akan dipakai untuk membangun objek. Jadi objek kita nggak lihat. Objek itu ada ketika program itu sudah jalan. Yang kita bangun adalah kelas. Kenapa? Karena kelas adalah template dari objek. Jadi berapa banyak objek yang mau kita pakai itu kita belum tahu. Ya, dalam aplikasi kita nanti akan menangani berapa penumpang, berapa penerbangan, berapa pesawat, berapa maskapai. Itu kita belum tahu. Ya, tadi contoh penumpang misalnya William, Beatrice, Evelyn, Calvina, ya kan? Kita nggak tahu ada berapa ratus, ada berapa ribu penumpang. Tapi semua penumpang itu nanti akan punya atribut yang sama, akan punya behavior, punya metode yang sama, punya metode yang sama. Maka yang kita definisikan adalah kelas. Oke? Ketika kita menulis program, yang kita tulis kodenya adalah kode dari masing-masing kelas. Lalu kemudian kita bikinkan metode yang akan melibatkan interaksi dengan kelas yang lain. Jadi ketika program di-running, program dijalankan, maka kelas-kelas itu akan diturunkan objek dari kelas-kelas itu. Oke, kita lihat seperti apa. Sebelum kita masuk,
Ya, saya minta Anda masih buka notepad-nya ya. Ya, saya buka notepad saya. Ini yang tadi ya, layanan pembelian tiket pesawat, kelas penumpang, kelas penerbangan. Nah, saya minta Anda coba mendefinisikan sebuah kelas. Ya, ini saya taruh di bawah. Belum tahu nanti ini kelasnya mau dipakai untuk fungsi apa. Harusnya kan fungsi dulu nih. Ya, harusnya fungsi apa. Misalnya fungsi informasi apa, registrasi apa, gitu ya. Nah, tapi saya mau tentukan, saya minta Anda menentukan satu kelas. Gitu. Ya, kelas itu bernama kelas mahasiswa. Ya, kelas itu bernama kelas mahasiswa. Silahkan Anda tentukan atribut-atributnya. Ya, tulis dulu di notepad, kemudian Anda kopas masuk ke chat. Sekarang, apa saja atribut dari mahasiswa? Nama, umur, tempat tanggal lahir, itu biar bukan mahasiswa bisa itu loh, Henry. Ya enggak? Biarpun bukan mahasiswa punya nama, ya kan? Biarpun bukan mahasiswa punya umur, biarpun bukan mahasiswa punya jenis kelamin, ya kan? Jadi mulailah dengan yang spesifik untuk mahasiswa. Nama, NIM, alamat, jenis kelamin. Oke, ada satu, NIM. Evelyn, nama, NIM, jenis kelamin, tanggal lahir, tanggal masuk, pembimbingan. Wah, ini Evelyn curang. Dia ngambilnya dari apa? Dari data sampel. Ya, bukan curang, cerdas. Ya, NIM, nama, tahun akademik, nggak cocok, Meliana. Ya, tahun akademik itu tiap tahun berubah dan itu bukan menempel di mahasiswa. Ya, nama, NIM, tempat tanggal lahir, ini Kalvina, jenis kelamin, email, dosen PA, tanggal masuk. Ya, ini sama dengan sampel data. NIM, oke, prodi semester, oke, semester bisa, ya, tanggal masuk, nama, NIM, ya, tahun masuk, William, NIM, nama, umur, jenis kelamin, nomor telepon, email. Oke. Prodi, program studi. Oke. Nama lengkap, NIM, tempat tanggal lahir. Ya, ini juga Vira dari sampel data ya, Vira. Oke, enggak apa-apa. Ya. Jadi sebagai mahasiswa Anda punya NIM, ya. Anda pasti punya nama, ya, punya program studi, ya, walaupun sebenarnya dari NIM kita bisa urai nanti program studinya apa, tapi nggak apa-apa. Apa lagi? Lihat, tadi Henry jawab pertama, tapi menurut saya, tadi saya bilang sama Henry, itu siapapun begitu atributnya. Ya toh? Jadi yang mesti Anda pikirkan adalah atribut apa yang betul-betul spesifik untuk mahasiswa. Ya, NIM. Ya, NIM. Tetanggamu yang bukan mahasiswa, dia nggak punya NIM pasti.
Program studi, ya, adikmu yang masih SD punya nama tapi nggak punya program studi. Jadi ini adalah atribut yang spesifik untuk mahasiswa. Ya, nah kita cerita lebih banyak dulu tentang atribut nih. Atribut itu harus betul-betul menggambarkan fix bahwa ini nih objeknya, tidak akan salah dengan objek yang lain. Ya, contoh yang tadi saya sebut, tanpa nim, maka ya misalnya begini. Nah, ini tidak spesifik mahasiswa nih, ya kan? Nama. Kenapa? Semua orang punya nama. Tanggal lahir. Tanggal lahir. Masih belum mahasiswa. Kenapa? Semua orang punya tanggal lahir. Ya, kalau kelasnya namanya manusia, oke, cocok. Tapi kalau kelasnya mahasiswa, Anda harus pikirkan atribut apa yang betul-betul nanti spesifik mewakili atau mendefinisikan bahwa ini mahasiswa. Ya, itu adalah NIM. Lagi program studi. Udah, hanya mahasiswa yang punya itu. Ya, paham dulu ya bagaimana melahirkan atribut. Saya coba satu kali lagi. Ya, katakanlah kita mau bikin, saya nggak tahu nanti problem domainnya apa, tapi coba Anda definisikan atribut untuk kelas botol. Coba tulis, kemudian kopas, ya, kelas botol. Ya, bagaimana Anda mendefinisikan kelas untuk botol? Saya sambil ngemil ya. Ada? Botol. Mana yang masuk? Botol. Ukuran, bentuk, material, warna, merek. Oke, thank you Henry. Nah, sekarang ukuran, bentuk. Bentuk kira-kira seperti apa ya datanya bentuk itu, Henry? Apakah yang didefinisikan oleh Henry ukuran, bentuk, material, warna, merek? Apakah itu spesifik untuk botol? Kira-kira apakah itu spesifik untuk botol? Menurut saya gelas juga bisa pakai atribut itu, semua atributnya bisa. Cuma atribut bentuk itu nggak jelas, ya, bentuk botol ya maksudnya. Warna, jenis botol, tinggi, berat. Beatrice. Masih umum menurut saya Beatrice. Ya, kalau saya ganti dengan ember, bisa ember? Ntar ada tamu.
William, tinggi, diameter, material, brand, volume. Masih umum juga, William. Ya, kalau saya bilang ember, ember punya tinggi, ember punya diameter, ember punya material, ada ember dari plastik, ada ember dari kayu, ya. Memang tidak ada ember dari kaca, tapi siapa tahu ada. Brand, ada merek, ada ember merek Lion Star, ada ember merek Maspion. Ya, volume, ember juga punya volume, luas lingkaran kali tinggi itulah volumenya. Sama dengan botol. Ya, warna, Beatrice, warna, jenis botol. Ya udah, kalau dibilang jenis botol, pasti di botol. Tapi kalau cuma dibilang jenis, ya jenisnya macam-macam. Berat, bentuk. Warna Evelyn, merek, tinggi, berat, isi, bentuk, ukiran, botol, diameter. Nah, masih umum ini, Evelyn. Ya, coba kalau saya ambil contoh mug, ya, mug punya warna, iya, punya merek, iya, ya, punya tinggi, iya, punya berat isi, iya, ya kan? Ya, punya bentuk, iya, punya ukuran botol, ukiran botol, oke, ada gelas, ada mug yang berukir, tadi ada mug di sini yang cantik, dan ada diameter, iya ada. Ya, belum. Ayo, apa yang membuat botol itu spesifik? Ya, semua yang masuk, yang sudah masuk mulai dari siapa? Henry, Beatrice, William, Evelyn, Natasha, merek tutup botol, Evelyn, barcode, tutup botol. Ya walaupun ditambahin botol, ya, tapi itu umum gitu. Tutup dan jenis. Ya, barcode sama SKU itu kalau ada labelnya, ya, botol bekas kecap, botol bekas, ada SKU-nya, ada barcode-nya, ya. Tapi jangan segitu, botol secara umum, botol secara luas, ya. Bisa botol kecap, bisa botol sirup, bisa botol anggur, bisa, botol anggur malah lebih aneh-aneh lagi kan. Ya, merek, barcode, sama SKU itu kan kalau ada label, ya. Kalau tidak ada label, ya nggak bisa. Dan itu pun masih bisa saya samakan dengan kaleng, betul tidak? Ya, kaleng punya tinggi, kaleng punya warna, kaleng punya barcode, punya SKU, punya merek, punya volume. Ya, masih belum mendefinisikan botol. Tanggal expire itu sama dengan barcode, sama dengan merek, Evelyn. Ya, kalau botol isinya air mineral itu tidak ada tanggal expire-nya. Ayo, pikirkan apa atribut yang betul-betul spesifik untuk botol. Ya. Ada yang lain? Kandungan botol. Oke, kaleng juga ya isinya apa gitu kan? Kaleng, ember, isinya apa? Gitu ya maksudnya Henry ya. Isinya botol apa? Sama dengan ember, sama dengan kaleng.
Ya, tidak spesifik mewakili botol, tidak spesifik mendefinisikan botol. Diameter tutup botol. Saya angkat muk saya ya. Saya angkat muk saya nih. Ya, ada diameter tutupnya, muk. Ya, ada diameter tutupnya nih. Ya, bukan botol. Ini ada muk lagi di sini. Ada tutupnya, ada diameter tutupnya. Ya, saya ada di meja makan dan di depan saya banyak makanan. Jadi diameter itu ya bisa, tapi tidak spesifik. Coba saya kasih contoh ya. Botol. Apa yang membedakan botol itu dengan ember atau gelas atau mug atau drum? Ukuran leher, that's right. Ya, panjang leher, diameter leher. Ya, tinggi badan dan diameter alas. Enggak. Hanya botol yang punya itu kan. Oh, berarti tinggi badannya sama lehernya, ada leher, ada badan. Terbayang ya? Diameter alas sama diameter lehernya beda. Ya? Oke, ada lagi. Diameter mulut. Mulut botol bisa lebih kecil dari lehernya kan? Bisa lebih besar dari lehernya, tetap dia jadi botol. Ya? Jervin, ukuran mili air, itu kan volume. Volume itu kan dari diameter alas kali tinggi. Oke? Nah, dengan atribut-atribut ini, besar kemungkinan hanya dimiliki oleh botol. Ya? Gelas. Gelas nggak punya leher. Ya kan? Ada Pak gelas yang punya leher? Ya, tapi sepanjang apa? Ya, panjang leher, diameter leher, terus badannya, tinggi badan, diameter alas. Ada botol yang membesar di tengah, kita bisa bilang diameter badan. Ya, diameter badan. Jadi diameter leher, diameter badan, diameter alas. Botol. Ya, ada diameter leher, diameter badan, diameter alas, lurus. Diameter badan sama diameter alasnya lurus, sama berarti botolnya lurus. Pasti botol. Ya. Nah, intinya apa? Ketika Anda mendefinisikan atribut, pastikan bahwa satu, atribut itu betul-betul mendefinisikan si objek atau kelas objek, bukan yang lain. Ya. Dua, atribut itu memang dibutuhkan di dalam problem domain. Ya. Bagaimana maksudnya dibutuhkan? Ya, memang akan dipakai. Contoh, ketika Anda membuat layanan untuk pencucian mobil, ya, apakah warna mobil itu perlu dicatat? Ya, beda dengan penjualan mobil. Warna mobil harus dicatat. Kenapa? Karena warna akan masuk ke STNK,
Ya, setelah terjual akan masuk ke STNK, warna juga akan menentukan harga. Ya, makanya di jalan itu lebih banyak warna silver. Kenapa? Katanya itu lebih murah. Ya, ada yang warna-warnanya canggih-canggih gitu. Nah, itu beda lagi harganya. Ada mobil yang kalau hitamnya bagus, hitamnya kayak gini itu harganya lebih mahal. Maka warna penting ya di domain penjualan mobil. Tapi warna tidak penting di domain pencucian mobil. Oke? Gitu. Jadi satu, dia betul-betul mendefinisikan si objek ya, dan memang atribut itu akan dipakai. Ya. Oke, kita kembali ke mahasiswa. Apalagi nih yang perlu di sini? Ada yang bilang tanggal masuk. Oke, tanggal masuk. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita membangun kelas pada PHP? Ya. Di dalam sini, di dalam modul ya, di dalam modul ada contoh, ini teori, ini objek, ya, ini contoh, ini kelas, dan ini objek. Ini kan, ada satu kelas penumpang, kemudian menghasilkan 3 objek yang berbeda, objek penumpang yang berbeda. Oke. Nah, ini adalah contoh kelas yang akan kita pakai untuk praktikum kita. Jadi, ada kelas daftar dosen, ada kelas daftar mahasiswa. Ini yang saya sudah share ya. Ini pengganti data. Ya, ini pengganti data. Jadi, ini data, isinya data. Ya, pengganti database maksud saya. Jadi karena kita belum pakai database, jadi datanya saya simpan dulu di kelas tersendiri. Namanya daftar dosen dan daftar mahasiswa. Mudah-mudahan sudah di-download ya. Kemudian ada kelas dosen, ada kelas mahasiswa. Kita lihat yang kelas mahasiswa. NIM, nama, tanggal masuk, email, jenis kelamin, dan dosen PA. Tadi ada yang jawab dosen PA. Ya, oke. Nah, karena dia dosen PA ini ternyata objek lain, ya, maka objek itu kita sebutkan dari kelas mana? Ya, dosen PA adalah dosen. Ya, dan atribut dosen pasti punya nomor induk dosen nasional NIDN, nama, gelar depan dan belakang. Udah cukup, itu saja. Ya. Ini kan belum tahu nih domainnya apa, apakah registrasi KRS, apakah layanan akademik, apakah perkuliahan, apakah ujian atau apa, ya, pembimbingan dan sebagainya. Tapi kita lihat dulu 2 kelas ini saja dulu. Ya, karena kita belajar bagaimana membuat kelas di dalam PHP, dosen mahasiswa. Ya, ingat, apapun bahasanya, gambar ini akan sama. Ya, gambar ini tergantung dari problem domainnya, tapi ketika mau diimplementasi, ini bisa kita implementasi mau di Java, mau di PHP, mau di C#, mau dibahas apapun, itu akan sama. Jadi yang Anda harus pahami konsep objek dan kelas dulu. Ingat ya? Ya, nanti bisa dibawa ke diskusi kelas pemrograman objek ya bersama dosennya supaya nanti lebih matang. Jadi Anda paham ketika masuk ke Java, Anda paham ketika masuk ke PHP. Ya?
Oke, saya sudah copy. Ya, saya sudah copy. Ini daftar dosen, ini daftar mahasiswa. Kelihatan ya? Ya, yang biru ini nggak usah bingung. Ini highlight saja untuk remark. Ya, remark ini hanya komentar. Jadi penanda. Ini cara penulisan begini nanti untuk dokumentasi. Jadi ada tools dokumentasi, itu dia akan otomatis mencari tanda-tanda ini untuk kemudian didokumentasikan. Ya, apa ya dulu aplikasi dokumentasi itu? Kalau di Java ada, ya. Ini kalau misalnya Anda bikin program di Java, kemudian notepad-nya, komennya, ya ini itu pakai cara ini. Nanti ketika kita nulis manggil di program lain, misalnya di file yang lain, di kelas yang lain, nanti informasinya itu akan ditampilkan. Informasi dalam anotasi ini akan ditampilkan. Saya nggak tahu setting Atomo akan highlight juga atau enggak, tapi itu nggak penting ya. Oke, jadi ada dua, daftar dosen, ada daftar mahasiswa. Ini yang penting itu adalah ini, ya, yang penting itu adalah datanya nih, ya, daftar mahasiswa, ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada berapa puluh mahasiswa, 20-an ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat sedikit program yang kecil dengan menggunakan kelas ini. Ya, menggunakan kelas ini. Saya bikin kita ikut di modul ya. Ikut di modul ya. Nah, ternyata listing pertama Anda disuruh buat kelas mahasiswa. Ya, Anda disuruh buat kelas mahasiswa. Oke? Nah, saya bikin satu file. Namanya mahasiswa.php. Jangan lupa PHP-nya ya. Ya, karena isinya semuanya PHP. Lihat, beberapa kelas sebenarnya bisa kita simpan dalam satu file. Ya, beberapa kelas sebenarnya bisa kita simpan dalam satu file, tapi itu tidak dianjurkan karena pada prinsipnya pemrograman berorientasi objek itu modular. Jadi ketika terjadi satu problem, kemungkinan kita hanya butuh reparasi pada satu kelas saja. Misalnya kita hanya butuh perbaikan pada satu kelas saja. Kita tidak perlu membuka seluruh kelas yang ada. Ya, jadi dianjurkan semua kelas itu disimpan satu kelas disimpan dalam satu file. Ya, lalu nama file dengan nama kelasnya harus sama. Kalau di Java harus begitu. Ya, di Java satu kelas dalam satu file, kemudian nama file sama nama kelasnya harus disamakan. Kalau di sini boleh, di PHP boleh, satu file, kemudian di dalamnya banyak kelas, tapi tidak dianjurkan. Karena nanti ke belakang, ketika kita sudah bermain dengan framework, itu sudah pakai prinsip satu file, satu kelas. Oke? Kemudian, kesepakatannya bahwa nama kelas itu selalu dimulai dengan huruf besar. Ya, nama kelas selalu dimulai dengan huruf besar. Dan karena nama file sama nama kelasnya harus sama, jadi nama filenya juga kita gunakan huruf besar. Ini komitmen, konsensus ya. Jadi kesepakatan. Kalau Anda mau bikin yang lain juga boleh, tapi nanti habitnya akan berbeda ketika Anda bekerja dengan framework. Ya, framework itu adalah sebenarnya dia sudah satu pemrograman yang lengkap, kita tinggal panggil, tinggal modifikasi, ya, dan polanya seragam. Nah, di semua framework, di kebanyakan framework itu
menggunakan standar penamaan kelas menggunakan huruf besar. Ya, kemudian satu file, satu kelas. Jadi, karena saya mau pakai kelas mahasiswa, maka saya bikin file bernama mahasiswa PHP dengan M huruf besar. Ya, enter. Oke, siap untuk menulis kode PHP. Ya, cara menulis kodenya ya. Saya hapus dulu. Saya ulangi. PHP, enter. Ini kalau pakai Atom ya. Ya. Terus pastikan ini jauh ke bawah dulu. Oh, jangan dulu jauh. Ya. Terus kita buat kelas, enter. Ya. Ini dokumentasi tadi, cara apa lagi namanya? Komennya tadi ya sudah dikasih formatnya begini, jadi kita tinggal tulis semua. Ya. Contoh kelas mahasiswa. Oke. Oh, ini dihilangin. Sebentar, saya mengalami masalah, sebentar lagi saya terputus, jadi saya harus mengamankan dulu ya. Gitu, sepertinya saya tidak ikut chargernya. Bentar ya, saya jeda sebentar. Oke, I'm back. Ya, kembali ke sini. Ya, maaf, tadi ada ancaman gangguan teknis. Ya, saya ulang ya. Ulangi ini. Kalau kalian mau ikuti silakan. Ya, kalau Anda pakai Atom ini tinggal ketik PHP, enter, dia sudah langsung buka tutup. Terus kita jauhkan sedikit, lalu kita ketik kelas. Ya, udah langsung dikasih. Nah, sekarang kita harus beri nama class name. Ya, class name karena kita mau buat kelas nama mahasiswa, jadi kita ketik begini. Ya, ini extension kita belum pakai. Nanti saya jelasin apa itu extension. Ya, nah, saya ingatkan lagi kesepakatannya dalam PHP bahwa kelas itu menggunakan huruf besar. Nama kelas menggunakan huruf besar. Ya, dengan begitu nanti Anda punya tradisi ngoding itu akan sama. Yang biasa pakai Java, Kotlin atau C# misalnya, itu tradisinya jadi sama. Jadi nggak gampang lupa. Ya,
Di Java juga nama kelas sama nama file disamakan. Ya, nama kelas sama nama filenya disamakan. Oke? Nah, di PHP ada metode yang disebut construct. Ya, namanya harus begini, jangan diganti ya. Jangan diganti. Ini kita sebut sebagai ini kita sebut sebagai konstruktor. Ya, nanti tanya sama dosen PBO-nya apa itu konstruktor. Oke, makanya di sini dia singkat dengan dia pakai istilah construct. Ya, construct karena ini adalah konstruktor. Ya, konstruktor adalah function yang akan dieksekusi pertama kali ketika kelas itu diturunkan menjadi objek. Jadi ketika dia jadi objek, ya, kita membuat objek baru dari kelas ini, maka yang pertama dilakukan itu adalah baris-baris program di dalam function construct. Makanya dia disebut constructor. Ya, oke, nanti dicocokkan sama dosen PBO-nya. Ya, nah, tadi kita sudah tahu bahwa sebagai sebuah kelas, dia harus punya atribut. Ya, harus punya atribut. Jadi kita harus mendefinisikan variabel-variabel yang menjadi atribut. Kita lihat lagi dulu. Kita lihat lagi di sini. Ya, menurut rancangan kelas diagram, ini namanya kelas diagram. Ya, menurut rancangan kelas diagram, atribut untuk mahasiswa adalah NIM, nama, tanggal masuk, email, JK, dan dosen TA. Nah, kemudian perhatikan, ini ada tanda plus. Ya, di sini ada tanda minus. Di sini ada tanda minus. Di sini ada tanda minus. Apa bedanya? Ini kalau kelas diagram, nanti Anda buka tanya lagi sama dosen PBO-nya. Ya, plus itu berarti variabel itu publik, bisa diakses dari luar kelas. Ya, kalau dia minus, tanda minus seperti ini, berarti kelas itu hanya bisa diakses di dalam kelas itu. Ya, berarti dia sifatnya private. Tapi kalau tanda plus berarti dia bisa dibaca dari luar kelas. Oke? Bagaimana supaya dia bisa dibaca dari luar kelas? Kita bikin function begini. Public. Ya. Tapi kalau tidak pakai public, ya misalnya ini private. Nah, itu berarti dia hanya dikenal di dalam function ini. Kok nggak ada? Private. Oh ya ada, nih private. Ya, berarti variabel ini hanya dikenal di dalam kelas ini. Ya, di dalam objek dari kelas ini. Di luar itu dia tidak dikenali. Ya, nanti ada public, ada private, ada static, ada protected. Ya, kalau static itu nanti semua kelas yang sama, semua objek dari kelas yang sama, itu akan mengenali variabel statiknya. Ya, gitu. Kemudian private berarti hanya dalam kelas itu, walaupun dia dari kelas yang sama, walaupun dia beberapa objek dari kelas yang sama, tapi hanya bisa membaca variabel private-nya masing-masing. Ya, sementara public itu bisa dibaca dari mana saja. Ini private. Nah, saya pakai public di sini. Public name. Ingat, akhir dari PHP satu baris adalah titik koma. Apa saja? Name, nama, tanggal masuk, email, jenis kelamin, dan dosen PA. Name, public, public, nama, lagi saya tidak ingat, tanggal masuk, email, jenis kelamin. Public, tanggal masuk,
public email, public JK, dan public dosen PA. Oke. Nah, ini adalah atribut-atribut yang dimiliki oleh kelas mahasiswa. Ya. Kita lihat lagi. Oke. Nah, ini sama ya. Kalau di sini nama file sama, nama function sama nama kelasnya sama, itu sama-sama construct. Cuma sekarang dianjurkan menggunakan construct ini. Ini contohnya dulu ya, tapi sekarang ini masih bisa dipakai kok. Ya. Ini masih bisa dipakai, tapi kita pakai construct ya. Atau kita tes saja, sama nggak pakai ini, ya masih bisa nggak? Ini PHP-nya versi baru, kita coba saja. Saya matikan dulu konstruknya. Saya bikin function, ya public function, saya kasih nama mahasiswa NIM. Nah, ini kalau ketemu nama kelas dengan nama metode yang sama namanya, itu berarti ini adalah konstruktor. Ya, ini akan dieksekusi pertama kali ketika kelas itu dibentuk. Oke, lihat ada parameter name. Ya, ini begini. Ini kan belum tahu nih siapa objeknya nih, ya, baru kelasnya. Nanti objeknya kita masukkan, kita baca dari daftar mahasiswa. Objeknya kita baca datanya dari daftar mahasiswa. Yang penting NIM-nya ditahu. Ya, yang penting NIM-nya ditahu. Oke? Nah, karena itu di dalam kelas daftar mahasiswa, saya sudah bikinkan satu daftar mahasiswa atribut, tapi itu private, nggak bisa diakses dari luar. Ya, private, nggak bisa diakses dari luar. Kemudian dia hanya bisa diakses lewat sini. Ini function public. Ya, ini function get mahasiswa by name. Ya, get mahasiswa by name. Lalu kasih masuk name-nya, nanti nilai returnnya adalah mahasiswa. Ya, data mahasiswa yang name-nya sesuai. Ini sudah saya bikinin. Ya, ini semuanya fasilitas searching sekuensial. Ya, tanya sama dosen Alpro 2 atau struktur data, pencarian sekuensial itu bagaimana? Ya, ini for each, Anda lihat aja ini for each satu-satu. Ketika sama, maka diambil datanya dan dihentikan, break. Nah, itu biar cepat. Oke? Kita hapus ini. Nah, di dalamnya, ya, di dalamnya ada perintah. Pertama, NIM-nya diisi dengan NIM ini, ya, NIM-nya diisi dengan NIM ini, NIM yang jadi parameter. Jadi this NIM sama dengan NIM.
Ada yang tahu bedanya name ini sama ini? Ada yang bisa jelaskan? Kalau sudah pernah bikin di Java ini sama, prinsipnya sama. Name yang ini sama ya name ya. Nah, saya tanya dulu, apakah ini sama atau berbeda? Ini dan ini apakah dua variabel yang sama atau tidak? Ini bukan dari PBO, ini dari Alpro 1, Alpro 2. Ya, ketika Anda belajar function, ada namanya variabel publik dan ada variabel lokal. Sorry, variabel global dan variabel lokal. Samakah atau tidak? Halo, sama nggak? Masih ada mahasiswanya nih? Halo? Samakah variabel ini dengan variabel ini? Saya tunggu. Saya tunggu sambil saya ngemil ya. Ada jawaban? Sama, kata Calvina sama, kata Filbert sama. Masa? Kalau begini posisinya susah dibuktikan, ya. Tapi NIM di sini adalah variabel publik, variabel global untuk atribut ini. Global ya untuk atribut ini. Untuk kelas ini. Tapi NIM ini adalah variabel lokal di dalam function ini. Ya, kemudian ini adalah atribut. Atribut ini bisa diakses di dalam function kalau kita menyebutnya sebagai this. Jadi this name, ya, this name itu sebenarnya merujuk ke variabel ini, atribut ini. Sementara NIM di sini itu akan menjadi variabel lokal dalam function mahasiswa. Jadi jawabannya Calvina sama Filbert salah. Itu beda. Tidak sama. Ya. Makanya NIM dimasukkan ke sini, nanti dibaca sebagai ini dan dipindahkan isinya ke atribut NIM. Itu maksudnya. Ya, dipindahkan isinya ke atribut NIM. Jadi, ketika ini dieksekusi, maka NIM ini akan berisi. Berisi apa? Berisi ini yang sudah dimasukkan. Ya, ini namanya parameter formal. Oke, mungkin masih bingung, kita coba dulu. Saya bikin file baru namanya program 4 ya. Saya bikin file baru namanya program 4, new file program 04.php. Oke. Ya. Sekecil apapun kode PHP di dalamnya, kalau ada, maka bukan HTML lagi extension-nya, tapi harus PHP. Oke, sekarang saya ketik dulu HTML. Ya, kemudian saya harus include, ya harus panggil kelas mahasiswa supaya dikenal di dalam dalam program 04 PHP.
Jadi saya ketik di sini, ya. Saya ketik di sini begini, PHP, lalu saya tulis require once. Ya, nama program yang saya baca adalah, nama file yang saya baca adalah mahasiswa.php. Jadi, karena file mahasiswa PHP, ya, kelas mahasiswa PHP, mau saya gunakan di dalam kelas ini, di dalam file ini, dalam program PHP ini, ya, maka saya harus libatkan dulu, saya harus panggil dulu. Ini kalau di Java sama dengan perintah include, ya, include atau import, ya, kurang lebih sama. Jadi kita manggil kelas mahasiswa PHP. Jadi kelas mahasiswa PHP itu sekarang ada di dalam file ini. Maka kita bisa panggil. Lihat, saya bikin PHP di sini. Ya, saya bikin PHP di sini. Kemudian saya bikin variabel baru. Misalnya saya kasih nama MHS sama dengan new mahasiswa. Ya, ya. New ini adalah perintah untuk membangun objek. Ya, membentuk objek dari sebuah kelas. Ingat lagi ya, new adalah perintah untuk membentuk objek baru dari sebuah kelas. Lalu, objek itu nanti dihandle oleh variabel ini. Ya, jadi selanjutnya objek itu akan kita tangani menggunakan nama variabel ini. Ya, jadi sekali lagi, perintah new adalah membentuk objek dari sebuah kelas tertentu. Dalam kasus ini, saya mau membentuk objek dari kelas mahasiswa. Syaratnya, kelas mahasiswa ada dulu, satu. Ya, dua, kelas mahasiswa dipanggil, dilibatkan di dalam file ini. Kalau dia sudah ada, tapi tidak pernah di-include, tidak pernah di-require, ya, maka file itu tidak diketahui keberadaannya. Berarti kelas mahasiswa juga tidak akan berhasil terbentuk. Ya, jadi sebelum memanggil nama kelas, kita sebutkan dulu, bikin dulu kelasnya, bikin dulu definisi kelasnya. Oke? Sekarang, saya bikin begini. NIM mahasiswa. 5, 10, 18 ya. 00, berapa? 001. Albert ya. Ya, mahasiswa sama dengan new mahasiswa. Kenapa ada ini? Karena ini kita minta ketika dia dibentuk, berikanlah parameter. Ya, berikanlah parameter. Jadi ini namanya parameter formal, ini namanya parameter aktual. Ya, parameter aktual itu adalah data yang dikirimkan ke parameter formal. Ya, jadi ini istilahnya parameter formal, ini parameter, ya. Kemudian ini adalah data yang dikirimkan sebagai parameter. Ini adalah data yang dikirimkan sebagai parameter. Oke, artinya ketika objek dibentuk, maka ini akan langsung dieksekusi. Ya, ini akan langsung dieksekusi. Lalu di dalamnya ada perintah. NIM ini diisi dengan NIM yang menjadi parameter. Oke? Saya jelasin dulu. Pertama tentang this. Ya, this ini merujuk pada diri sendiri. Kelas ini sendiri. Mengapa kita menggunakan istilah this? Karena
ketika dia sudah dibentuk sebagai objek, nama variabel atau nama objeknya itu bisa macam-macam. Ya, jadi kalau kita merujuk pada nama objek, kita nggak tahu nanti kelas ini akan dibangun, kelas ini akan diimplementasi sebagai objek dengan nama objek apa. Ya, jadi ketika dia menunjuk atributnya sendiri, kan harusnya ada nama objek. Ya, tapi karena kita belum tahu kelas ini nanti ketika akan dieksekusi, dia akan membentuk objek bernama apa. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Nanti sudah dibentuk di sini, baru kita bilang, oh objeknya bernama mahasiswa, MHS, gitu ya. Ya, tapi ketika kelas ini dibangun, dan ketika kita membuat program, yang pertama kita buat adalah kelas. Ya, dan pada saat itu kita belum tahu nanti di aplikasinya itu kelas ini akan menggunakan nama apa sebagai nama objek. Belum tahu. Jadi untuk merujuk digunakanlah this. This itu berarti dirinya sendiri, apapun nama objeknya, pokoknya this artinya di sini. Ya, jadi NIM-nya ini, NIM-nya namanya ini, tanggal masuknya kelas ini, emailnya kelas ini. Nanti kalau udah jadi objek, NIM-nya objek ini, namanya objek ini, tanggal masuknya objek ini. Ya, maka this menjadi apa lagi namanya, universal gitu kan? Ya, terserah nanti objeknya mau pakai nama apa, silahkan. Ya, kalau di sini misalnya objeknya saya pakai nama M misalnya, M saja begitu, boleh, boleh. Tapi this akan merujuk ke ke objek yang sama. Itu gunanya this. Kedua, yang saya mau jelasin juga adalah tanda panah ini. Ya, saya sebenarnya menunggu kapan PHP itu mengganti tanda panah dengan titik. Ya, karena kebanyakan bahasa pemrograman itu menggunakan titik. Ya, this.nim itu ya, di Java pakai titik. Tapi khusus PHP dia menggunakan tanda panah. Jadi ini sama aja dengan titik kalau Anda belajar pemrograman objek di Java. Ya, titik artinya atributnya atau metodenya. Ya, jadi setelah titik yang harus kita sebut itu setelah titik adalah atributnya atau metodenya. Ya, functionnya, metodenya. Oke, itu tanda panah ini. Tanda panah ini berarti merujuk pada atribut atau metode dari kelas itu. Ya, karena kelas itu dia sebut dirinya sebagai this, berarti kelas ini. Ya, berarti kelas ini punya NIM, kelas ini punya NIM, ini kelas ini punya NIM. Isilah dengan NIM yang dikirimkan di sini. Ya, NIM yang dikirimkan di variabel di parameternya. Nah, sekarang kita coba tes. Ya, saya tes dulu ini, saya save. Oke, kemudian saya coba tampilkan. Echo m.nim. Nah, lihat lagi. Sorry. M nim. Nah, di sini waktu kelas itu kita bangun, dia merujuk menggunakan menggunakan this. Ya, this nim. Nimnya saya, nimnya ini itu adalah yang ini. Tapi ketika dia sudah dibentuk dan membentuk objek, itu kita mesti membuat nama objeknya .nim. Gitu ya, bukan lagi this. Karena apa? Karena sudah ada nama objek. Ya, sudah ada nama objeknya. Dalam hal ini saya menggunakan M. Ya, gitu. Echo nim. Sekarang saya coba tampilkan dulu program 04.
ada di sorry, nggak bisa lewat sini ya, salah. Karena dia server side, ingat ya, jadi dia harus diakses dari server. Dia harus diakses dari server. Jadi saya bikin window baru, 192, ini dia program 04 PHP. Oh, ada salah, error 500 itu berarti salah tulis program. Loh, kenapa tidak muncul errornya ya? Tunggu, salah tulis di mana nih? Mahasiswa PHP sudah ada. New mahasiswa. Oh, ini echo n, echo. Nanti saya cari bagaimana akan kembali dia punya errornya tidak tampil. Oh, masih ada salah. Duh, nggak kelihatan salahnya. Apa yang salah? mnim mahasiswa, kita cek dulu. Jangan-jangan di sini yang salah. Public sudah nutup, kelas. Public function mahasiswa nim. Apa salahnya ya? Ini salah di sini. Titik koma. Titik koma. Oke. Ya, sekarang muncul 5101801. Ya, 5101801. Siapa itu? Dari mana itu? Karena tadi pertama, ketika kita jalankan program ini, dia membentuk objek baru bernama M, dan itu adalah turunan dari kelas mahasiswa. Kemudian, ketika kita memanggil kelas mahasiswa, kita mengirimkan parameter berupa NIM yang mau kita tampilkan. Ya, NIM mahasiswa tertentu. Nah, masuk di dalam kelas mahasiswa, maka parameter itu akan dipanggil di sini, lalu isinya akan disalin. Ini disnim, ditaruh di sini disnim, ya, disalin ke NIM, parameter NIM akan disalin ke dalam disnim. Nah, lalu di bawah di sini, ketika saya mau menampilkan echo, ya, M ini adalah objek ini yang di dalam kelasnya dia sebut dis. Ya, jadi semua kelas menyebut dis karena kita belum tahu nama apalagi namanya, nama objeknya ketika dia dibentuk itu apa namanya. Jadi pakai dis saja. Oke, kemudian echo nim. Jadi atribut nim dari M itu ditampilkan. Ini atribut nim dari objek M. Ya, ini nim. Tadi kan sudah diisi di sini. Oke. Nah, sekarang saya mau tahu yang 5101801 ini siapa. Ya, sudah ada daftar mahasiswa di sini. Ya, ada kelas daftar mahasiswa di sini. Ya, tinggal saya pakai, tinggal kalian pakai. Kemudian kita panggil di sini ada get mahasiswa by name. Ya, get mahasiswa by name. Jadi di sini
Ya, di sini, di dalam mahasiswa, di sini, ada contoh di dalam modul, ya, ada contoh dalam modul. Oh, bikin function baru dulu, init mahasiswa, ya, saya copy saja ini. Kalian jangan copy ya, sebaiknya mengetik supaya nanti terbiasa. Saya karena mau cepat saja. Saya copy ini di dalam kelas mahasiswa. Nih. Saya bikin function baru. Oops. Kenapa dia jadi panjang? Oke. Nah, kemudian di sini dipanggil this init. Init mahasiswa. Apa ini? Ini adalah pemanggilan function, ya, pakai this karena ini adalah milik kelas, ya. Dan ini private artinya dia hanya bisa diakses dalam kelas itu. Init mahasiswa, jadi ini akan dieksekusi. Pertama nim-nya diisi ke atribut nim, kemudian this init mahasiswa ini dijalankan. Di dalamnya dia akan memanggil daftar mahasiswa kelas, ya. Kelas daftar mahasiswa, tunggu, sepertinya masalahnya, salah. Ya, daftar mahasiswa, kemudian mencari mahasiswa yang disebutkan dalam NIM-nya, ya. Bukan. Apalagi namanya mahasiswa. Dia akan buat variabel baru namanya mahasiswa dari get mahasiswa, dari list name mahasiswa, kemudian memanggil function get mahasiswa by name, ya, dan parameternya diambil dari atribut. Jadi kalau this panah name itu berarti merujuk pada atribut ini. Yang mana atribut ini tadi sudah diisi dari sini, ya, sudah diisi di baris ini. Oke. Nah, tapi karena saya harus memanggil daftar, saya akan menggunakan daftar mahasiswa PHP, ya. Saya akan melibatkan file ini, berarti di sini saya masukkan lagi daftar mahasiswa. Daftar mahasiswa PHP. Oke. Jadi semua file kelasnya kita include di sini, kita require once di sini, kita panggil semuanya. Terus coba kita tampilkan ulang, mudah-mudahan tidak ada yang salah. Mahasiswa ini sudah. Oke. Coba saya tampilkan sekarang. Mudah-mudahan tidak error. Oke, tidak error, muncul ya. Nah, coba saya ganti. Ya, saya ganti. Di sini bukan NIM-nya yang mau saya panggil, tapi namanya. Ya, saya cek dulu. Oke, nama ya, nama. Ya, saya ganti echo m namanya. Saya save, kemudian saya tampilkan. Reload. Tuh, kenapa nggak muncul?
Ntar saya cek dulu, 5, 10, 18. Seharusnya Albert muncul. Yang salah tuh, kenapa Anda muncul? Bentar, new mahasiswa. Kemudian saya vardam dulu ya, supaya nanti variabelnya bisa kelihatan. Saya vardam dulu list mahasiswa. Vardam itu untuk menampilkan isi memori. Kita sebut saja variabelnya, list mahasiswa, isinya apa? Saya mau lihat. Cocok, kebaca. Ya, daftar mahasiswa. Tapi kenapa tidak muncul namanya? Apa yang salah? Coba saya pindahin ke bawah ini. Cari dulu ya di mana salahnya ya. Bis nama. Oh, ada yang salah di situ. Apanya salah? This name. Oh, sebentar ya. Ada yang salah kayaknya. Tadi waktu saya vardam di sini, harusnya MHS itu harusnya tinggal satu mahasiswa. Sepertinya saya salah. Sorry, modulnya jangan dikerjain dulu ya. Array 0, nggak dapat. Di sini dia nggak dapat MHS, disname, ya. Ini cara kita mencari kesalahan. Ternyata MHS itu kosong. Ini kosong, ya. Itu lihat di sini kosong, tidak ada isinya. Jadi kita mesti cari lagi MHS. Get mahasiswa by name. Oke, saya tes dulu, sebentar ya. Saya matikan vardamnya di sini. Terus saya vardamnya di sini. Saya mau lihat apakah variabelnya kebaca di sini. Di sini saya
NIM. Harusnya NIM-nya muncul. Oke, NIM-nya muncul ya. Terkirim. Sekarang saya pindah ke bawah sini. Ya, saya tampilkan mahasiswanya. Mahasiswa. Ini ya, maksudnya ya. Mahasiswa, kemudian ini. Isinya juga kosong, berarti nggak dapat. MHS NIM HS mahasiswa ini NIM ya, ini NIM, tapi di atas ini dipanggil NIM HS. Sorry, diganti ya. Ini bukan NIM HS tapi NIM. Ya. Salah. Saya atau itu dia. Oke. Ya, saya bilang salahnya. Ini. Oke, jadi yang ada di modul ini NIM HS. Di dalam daftar mahasiswa ya, dalam daftar mahasiswa bukan NIM HS. Anda ganti. Jadi NIM saja karena data di bawahnya ternyata NIM, bukan NIM HS. Sorry, saya lupa mengoreksi. Ya, nah sekarang udah jalan nih, gara-gara itu tadi salahnya. Oke, saya kembali ke program 04. Tunggu, saya sembunyi dulu fardamnya di atas, saya matikan dulu, karena nanti muncul. Ya, saya matikan dulu fardamnya yang ini. Ini ya, saya matikan dulu, sudah bersih, ini sudah tidak ada error lagi. Oke, di sini mahasiswa ada fardam tadi, saya matikan lagi. Ya, kemudian program 04 ini harusnya sudah muncul namanya. Ya, harusnya sudah muncul namanya. Saya save, kemudian saya reload. Tuh, belum muncul. Apa yang salah lagi? Mahasiswa. Ini salahnya nih, nama MHS. Karena di datanya hanya nama. Ya, datanya di sini hanya nama, bukan nama MHS. Sorry. Nanti saya revisi dulu ya. Saya revisi dulu baru Anda mulai coba. Ini salahnya. Nama MHS. Ini mestinya sudah benar. Oke. Ya, it works. Sekarang sudah berhasil. Jadi, ya, di dalam program 04, yang terjadi adalah begini. Saya bikin objek baru bernama M yang merupakan turunan dari mahasiswa. Lalu saya passing, sambil passing parameter, kirim parameter, nomor induk yang mau saya cari. Ya. Nanti di dalam mahasiswa terjadi ini, ya, NIM-nya dimasukkan, kemudian ada proses pencarian init mahasiswa ini, ya. Init mahasiswa ini manggil daftar mahasiswa. Daftar mahasiswa itu kelas juga. Ini daftar mahasiswa yang sudah saya share, ya. Kemudian di dalamnya ada pencarian daftar mahasiswa. Ya, daftar mahasiswa ini pencariannya. Ini get mahasiswa by name. Ini adalah pemanggilan function di dalam modul ini. Ya, ini di dalam ini get mahasiswa by name. Ya, itu. Nah, di dalamnya terjadi pencarian linear, ya, pencarian sekuensial, mencari NIM yang mahasiswa yang NIM-nya cocok. Jadi di sini sekarang muncul nama yang punya NIM 51018
Kalau saya ganti misalnya di sini, daftar mahasiswa ini saya ganti jadi 2 misalnya, save, maka ketika saya refresh ini, namanya sudah mahasiswa yang lain lagi. Oke? Ya. Nah, di modul juga saya sudah sebutkan, saya sudah ikutkan style ya di bahan praktikum juga ada style, jadi Anda tinggal masukkan style supaya nanti tampilannya bisa menarik, bisa lebih rapih. Oke? Nah, sedikit mungkin Anda bisa eksperimen dengan tambahan ini. Apalagi di sini saya tidak pakai ini, tapi saya pakai get. Ini saya pakai begini. Get ya name ya, get name itu berarti saya bisa panggil dia dari sini dengan menyebutkan ini tanda tanya name sama dengan 510180007. Saya nggak tahu siapa nih. Oh, nggak ada 007. 006 ini 006 ternyata Austin. Oke? 005 siapa 005? Evelyn misalnya. Ya, jadi data ini dapatnya dari kelas ini. Daftar mahasiswa. Lambat. Ya, dapatnya dari daftar mahasiswa. Oke? Ini saya ganti. Ya, saya kira itu yang ya sudah bisa. Oke? Ya. Jadi koreksi dulu ya, tadi yang NIM HS nama MHS itu dihapus, jadi NIM sama nama saja. Oke, begitu juga yang ada di modul, tapi nanti modulnya saya perbaiki. Ya. Oke. Barangkali itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan ini. Ya, minta maaf kalau tadi ada sedikit ketidaknyamanan. Mudah-mudahan bisa tetap ditangkap ya, ulang-ulang aja video rekamannya ini. Nanti Anda bisa coba modulnya itu cukup jelas, kecuali tadi salah nama variabel, nama key ya, nama key-nya salah, name HS sama nama MHS itu disesuaikan saja. Ya, sebentar saya update. Nanti tunggu kapan pengumpulannya, sebentar saya siapin. Oke? Barangkali itu yang saya bisa sampaikan untuk hari ini di kuliah praktikum pemrograman web. Mudah-mudahan bisa dicoba ya. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan lewat Classroom atau lewat grup WA. Ya. Baik, saya kira demikian pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai ketemu di kuliah kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.